Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau nge-share sebuah permasalahan terkait masalah AC di Ford Fiesta ya. Buat kalian yang mungkin arus pemanasnya atau heaternya itu udah dicopot atau di bypass, terkadang timbul permasalahan di mana evaporatornya ngebeku, nge-es, walhasil hembusan anginnya jadi nggak bisa bersirkulasi. Yang ada malah bukan suhu kabin menjadi dingin, tapi malah jadi seolah-olah kita nggak pakai AC, padahal mekanisme kerja AC itu sendiri masih normal. Oke, yang kita bahas ini adalah bagaimana caranya supaya evaporator itu nggak ngeblok es, karena mungkin saking dinginnya ya, jadi dia ngeblok es, membuat sirkulasi udaranya nggak bisa bersirkulasi. Jadi di sini kita semacam manipulasi dari sensornya, yaitu termistornya. Ini adanya di kursi penumpang sebelah kiri. Nah, bisa dilihat ini termisnya, bagian termisnya ini yang kabel warna hitam-hitam yang menuju ke dalam ini yang warna abu-abu, sementara untuk yang lawannya cewekannya ini yang warna ungu kuning. Sorry kalau agak ngeblur karena sebentar. Oke, kelihatan ya, ini yang kabel warna abu-abu, kabelnya warna hitam, selongsongnya warna abu-abu, itu lari mengarah ke dalam. Oke, ini yang lari ke ECU atau ke kontrol modul AC ya. Jadi di sini nanti kita mau bypass, yang di sini kita kasih resistensi tegangan lebih. Jadi kita bisa trim atau bisa kita adjust menggunakan potensiometer. Skalanya kalau di sini saya pakai skalanya 1 kilo. Semakin dia tinggi suhu termistornya atau resistensinya, artinya suhunya semakin dingin. Oke, jadi nanti kalau semakin rendah termisnya, akan semakin rendah pula suhu yang dihasilkan. Dalam prosesnya salah satu kabel bisa kalian putus, yang kemudian nanti akan dihubungkan langsung ke potensiometer. Ambil jalur tengah potensio dan jalur pinggir kanan ataupun kiri, disesuaikan aja. Dan ini potensio yang saya aplikasikan di belakang dari kontrol knobnya itu sendiri ya. Jadi dia posisinya di belakang dan tidak ada yang terlihat seolah-olah menggunakan potensio atau manipulator. Hasil dari penggunaan atau bypass dari termistornya itu, kondisinya setelah saya pasang, itu pengaturannya dari sini ya. Untuk yang panel belakangnya sebelumnya foto-fotonya sudah saya buatkan, dan ini kita atur sedemikian ini supaya tidak terlalu terlihat mencolok, artinya supaya estetiknya juga tetap dapat. Jadi tidak ada yang seolah-olah tidak ada yang kita rubah, padahal dalamnya kita sudah modifikasi. Oke, untuk penggunaan AC dalam kapasitas yang rendah, ini bisa dilihat dari posisi ini. Jadi kita bisa putar ya, bisa kita putar sampai dengan maksimum ke arah kiri sampai di titik maksimum. Oke, kita tes, kita lihat suhunya yang kita set di kondisi terendah itu di kisaran, oke, ini sedang AC sedang on. Oke, kita lihat titik terendahnya di suhu berapa, 13, masih on. Oke, di 13 derajat sampai dengan 13 derajat di posisi maksimum ya, maksimum panas gitu maksudnya. Oke, kita set di suhu maksimum dingin ya. Ini sudah saya set di suhu terdingin.
Kita lihat suhu terdinginnya sampai dengan berapa. Bisa kelihatan ya, ini voltmeter, ini suhu yang saya masukkan melalui kisi-kisi di dalam sini, bukan di evaporatornya ya. Jadi kemungkinan nggak terlalu dingin hasilnya, tapi sudah cukup. Oke, 9 derajat. Kondisi AC belum cut off, masih terus 8,9, masih terus. Oke, cut off di 8,5 ya. Jadi suhu cut off di titik maksimumnya 8,5 dan suhu terendah terpanasnya itu di 13 derajat. Menurut saya sih suhu 8,5 itu ya sudah cukup dingin menurut saya. Oke, 8,3 ya, 8,2. Oke, 8,2. Sedangkan titik terpanasnya adalah 13 derajat. Tidak ada yang saya tidak ada, terlihat seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi ini cukup sangat membantu, jadi menghindari supaya evaporator yang ada di dalam sana tuh nggak ngeblok es. Benefit lain selain dari penggunaan atau pengontrolan suhu menggunakan manipulator potensio ini, yaitu kita bisa lebih hemat BBM. Apa sebab bisa lebih menghemat BBM? Soalnya kalau jika kita tidak menggunakan manipulator ini, dia akan terus bekerja sampai dengan titik 0 derajat. Dan cut off pada siang hari, khususnya pada saat siang dan kondisi macet, itu sangat sulit tercapai. Sehingga kompresor akan terus bekerja secara terus-menerus, yang menyebabkan menjadi beban bagi mesin. Nah, beban mesinnya ini karena memang pada saat kompresor on itu mesin akan terbebani, sehingga BBM yang dikeluarkan pun akan lebih banyak dibandingkan dengan mesin yang kompresor yang mudah cut off, atau kita tentukan suhunya yang lebih mufakat, lebih kita inginkan, dia akan lebih mudah cut off dan akan menghemat BBM-nya itu sendiri.